Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Skyteam. Di board game ini kita berperan sebagai pilot dan kopilot yang harus bekerja sama untuk mendaratkan sebuah pesawat. Di game ini kita bakal memperhatikan kecepatan pesawat, kemiringan pesawat, dan memastikan nggak ada pesawat lain di depan kita sebelum kita gerak maju ke depan. Jadi ada banyak skenario, ada banyak keadaan kita bisa kecelakaan dan kalah dalam game ini ya. Nah, kita melakukan semua itu dengan meletakkan dadu di atas papan permainan, tapi antar pemainnya nggak boleh berkomunikasi sama sekali. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir, karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Video ini bukan video yang ngajarin teman-teman tentang cara terbaik atau tentang strategi terbaik gimana cara kita menang di game ini. Kita cuman murni ngasih lihat game Skyteam ini sambil bermain. Entah nantinya menang atau kalah ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu apakah nanti kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune aja. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke bagian setup. Tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip menuju bagian playthrough pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, pertama aku mau kasih tahu kalau game Skyteam ini adalah game kerjasama untuk 2 orang. Jadi kalau kita lihat di boxnya, dia tertulis untuk 2 orang ya guys. Nah, tapi di komunitas board game ada seseorang yang namanya Sylvain Couture. Nah, dia itu bikin peraturan mode solo yang sifatnya fan-made ya guys. Jadi dia bukan official ya. Cuman peraturan mode solo untuk Skyteam yang dibikin sama dia itu cukup digemari oleh komunitas gitu ya. Jadi aku pengen hari ini kita nunjukin game Skyteam dengan mode solo yang sifatnya fan-made ini. Nah, di game Skyteam ini ceritanya kita tuh sebagai pilot dan kopilot. Jadi yang warna biru ini adalah pilot dan yang untuk warna oranye ini adalah untuk si kopilot. Yang misi permainan kita adalah mendaratkan pesawat ini dengan selamat dan aman ya guys. Jadi ceritanya pesawat kita tuh lagi mengudara dan kita mau mendaratkan pesawat ini gitu ya. Nah, untuk hari ini kita bermain di skenario atau di level yang paling awal banget ya. Jadi di game ini tuh tersedia ada banyak levelnya mulai dari yang hijau, kuning, merah sampai yang paling susah itu yang hitam-hitam ini guys. Nah, untuk permainan yang paling awal itu kita bakal mendarat di Montreal ya, di bandara YUL ini, jadi di Kanada. Dan untuk informasi aja, jadi setiap kita naik level itu nanti bakal ada beberapa tambahan-tambahan ya guys. Jadi di dalam boxnya sendiri tuh nggak cuman ini doang, tapi masih ada banyak lagi konten-konten yang lain yang bisa teman-teman pakai untuk level-level selanjutnya. Nanti kayak ceritanya tuh dia bisa dipasang di sini, bisa dipasang di samping gitu ya. Cuman itu adalah untuk permainan-permainan untuk level yang selanjutnya. Dan hari ini kita bakal main di level yang paling awal. Jadi seperti biasa aku bakal ajarin cara main game ini sambil kita bermain ya guys. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mainnya sama 2 orang, nanti masing-masing pemain itu dapat layar kayak gini guys. Jadi nanti satu pemain ada di belakang layar ini dan satu pemain lagi ada di belakang layar yang ini. Jadi satu pemain itu bakal jadi pemain yang warna biru atau sebagai pilotnya, dan satu pemain lagi bakal jadi pemain yang warna oranye atau si kopilotnya. Nah, nanti di awal ronde, setiap ronde itu nanti masing-masing pemain bakal kocok dadunya, terus mereka lempar ke dalam layar kayak gitu ya. Nah, setelah dadunya itu terlempar, itu nanti nggak ada komunikasi sama sekali antara kedua pemain ini dalam hal permainannya ya. Jadi nggak boleh kayak saling berkomunikasi gitu. Dan ini adalah game kerjasama ya guys, tapi tanpa komunikasi secara langsung gitu. Termasuk nggak boleh ngasih tahu dadunya masing-masing tuh keluarnya angka berapa. Jadi dalam hal permainannya itu nggak boleh ada komunikasi sama sekali. Nah, tapi untuk permainan solo yang versi fan-made ini tentunya
permainannya bakal agak sedikit berbeda ya guys, karena kita cuman satu orang doang ya. Jadi untuk permainan solo itu kita nggak kocok semuanya, tapi kita cuman kocok salah satu aja antara merah atau biru. Jadi kita lihat dulu untuk pemain pertamanya di ronde itu tuh yang oranye atau yang biru. Jadi kita lihat di sini untuk sekarang ini kan warnanya biru dan ada tanda panah ke arah kiri, artinya pemain pertamanya adalah pemain biru. Jadi kalau pemain pertamanya adalah pemain biru, maka dadu yang kita kocok hanya yang dadu warna biru kita kocok semua. Nah, oke. Ternyata yang keluar adalah 1, 1, 1, dan 3. Nah, cara bermainnya adalah kita letakkan dadu ini ke salah satu kotak yang tersedia di papan permainan ya, di pesawat kita. Jadi peraturannya adalah untuk dadu warna biru tentunya hanya boleh diletakkan di space yang warna biru. Begitu juga dengan yang warna oranye gitu ya. Terus yang kedua, angkanya juga harus sama. Jadi ada beberapa space yang dia nggak ada angkanya, itu boleh angka berapapun masuk ke situ. Tapi untuk space yang ada angkanya, itu harus sesuai dengan angka dadunya juga. Nah, untuk sekarang aku mau taruh untuk yang dadu angka 3 ini ke situ. Nah, untuk kedua space yang ada di kiri dan kanan ini untuk mengatur kemiringan dari pesawat kita guys. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita hanya baru satu yang diisi, itu belum ngefek. Cuma nanti kalau misalnya yang warna oranye udah taruh dadu di sini, baru nanti dia bakal ngefek. Nah, nanti cara ngitungnya kayak gimana, aku jelasin ketika oranye-nya masukin ke situ ya. Nah, kalau misalnya si birunya udah main, itu kita ambil satu kartu yang warna oranye, terus kita kocok secara terpisah. Dan keluarnya adalah angka 1. Oh ya, by the way, ini harusnya kita ambil guys. Yang token warna biru oranye ini kita ambil. Ini fungsinya untuk kita kocok ulang dadu-dadu kita. Kalau angka 1 kayaknya kita bakal taruh dia di sini aja deh. Di tempat kopi. Nah, di tempat kopi ini boleh biru atau oranye ya guys. Jadi di sini agak beda dari yang lain. Kita taruh di situ untuk dapetin satu kopi. Nah, kopi ini kalau teman-teman lihat di sini plus minus 1. Itu artinya dia bisa ngerubah angka dadu kita ditambah 1 atau dikurangi 1. Nah, jadi untuk yang orang udah main, sekarang balik lagi ke yang warna biru. Dia juga bakal taruh yang angka 3 di sini. Nah, untuk dua space yang ini, fungsinya adalah ceritanya untuk menggerakkan pesawat kita maju ke depan. Gitu, tapi sama kayak yang di atas ini, kalau dia cuman keisi baru satu, tapi yang di sampingnya atau yang pasangannya belum diisi, dia juga belum ada efeknya. Nah, jadi untuk sekarang biru udah, balik lagi ke yang oranye. 3. Oke, untuk 3, aku mau taruh dia di sini. Nah, ini sekarang udah keisi semuanya, berarti nanti dia bakal langsung kita hitung dan bakal langsung berefek. Caranya adalah untuk yang mesin penggerak pesawat ini, caranya adalah kita jumlah. Jadi 3 ditambah 3. 6. Terus kita cocokin sama angka yang ada di setengah lingkaran ini guys. Yang di lengkungan hitam ini. Kebetulan angka 6 ada di sini. Nah, terus kita lihat. Ini ada penanda warna biru dan penanda warna oranye. Itu artinya angka 6 itu adalah di antara biru dan oranye. Jadi ada 3 area guys. Area di belakang warna biru,
area di antara biru dan oranye, sama ada area di depan yang warna oranye. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, kebetulan yang angka 6 ini jatuh di posisi kedua, ya, yang ada di tengah sini. Jadi kalau misalnya angkanya itu ada di belakang warna biru, itu pesawatnya nggak gerak sama sekali. Tapi kalau misalnya angkanya itu ada di tengah, antara biru dan oranye, dia bakal gerak 1 kali. Tapi kalau dia posisinya di depan warna oranye, itu majunya 2 kali. Nah, jadi karena angka 6 itu ada di tengah, jadi dia maju 1 kali kayak gini. Set, gitu ya, jadi 1 kotak. Kan ada beberapa kotak, nah dia juga bakal jalan 1 kayak gitu. Oke, nah ini itu menandakan, yang sebelah kiri ini menandakan jarak pesawat kita ke bandara, guys. Ya, jadi kita kan mau mendarat di bandara. Jadi jarak kita tuh ditentukan sama ini. Jadi ini kayak melambangkan jarak pesawat kita ke bandara. Jaraknya, jauhnya seberapa. Nah, terus untuk yang sebelah kanan, ini melambangkan atau ceritanya adalah ketinggian pesawat kita dari tanah atau dari bumi. Oke, jadi kita mulai dari 6.000 kaki di atas permukaan bumi. Nanti kalau kita udah turun, itu nanti kita bakal sampai di lambang yang pesawat nampak tanah ini ya. Itu artinya kita udah mendarat. Nah, sekaligus untuk yang di sebelah kanan ini menandakan ronde. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti setiap ronde itu dia bakal turun sendiri. Oke, berarti nanti di permainan ini bakal ada 7 ronde sebelum kita harus berhasil mendaratkan pesawat ini. Nah, untuk yang sebelah kiri ini tantangannya adalah kita nggak boleh nabrak. Jadi ini untuk yang pesawat-pesawat kecil ini, itu adalah ceritanya pesawat yang ada di depan kita, guys. Ya, jadi jangan sampai kita nabrak. Jadi kalau kayak gini, ini masih aman. Oke, tapi kalau kita maju lagi, tapi ternyata ada pesawat di situ, nah kita nabrak pesawat lain. Jadi kita kalah ya, guys. Jadi jangan sampai kita maju, tapi masih ada pesawat di depan kita. Oke, karena tadi yang pemain warna oranye udah, sekarang balik ke pemain yang biru. Angka 1 ya. Untuk 1, kayaknya aku mau pakai kopi untuk plus atau minus 1. Jadi untuk dadunya ini bisa kita tambah atau kita kurangi 1 dengan pakai 1 kopi. Jadi dengan 1 kopi aku mau tambah dia jadi 2 untuk taruh dia di tempat yang ada tanda kayak headsetnya ini. Fungsinya adalah untuk menghalau pesawat. Nah, jadi karena dia angkanya 2, kita bisa menghalau 1 pesawat di space nomor 2. Jadi space nomor 1 tuh yang ada di paling bawah. Jadi space 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi space 2 berarti yang ada di sini, kita halau 1 pesawat. Oke, jadi dia udah clear. Oke, biru udah, sekarang yang oranye 4. Oke. 4 ini, nah aku mau taruh di yang space ini. Artinya adalah kita bakal mengatur kemiringan dari pesawatnya. Caranya kita hitung selisih dari kedua dadu ini. Yang ini 3, yang ini 4, selisihnya 1. Oke, nah terus habis itu kita lihat mana yang lebih besar. Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kebetulan di kasus ini yang paling besar adalah yang sebelah kanan, artinya dia bakal miring ke sebelah kanan sebanyak 1 kali, sebanyak selisihnya tadi kan 1 ya. Jadi kita miringin ke yang besar sebanyak 1 kali. Set. Gitu. Jadi kita cocokin aja sama segitiga. Gitu. Nah, kalau kayak gini kita masih aman, guys. Tapi kalau misalnya kita sampai ke
yang X ini. Nah, artinya kita terlalu miring ya pesawatnya dan kita kayak kecelakaan pesawatnya dan kita langsung kalah. Oke. Tapi kalau kita masih di sini masih aman. Itu tadi untuk yang orange, sekarang balik ke biru. eh Kita mau ambil kopi aja. Oke, untuk terakhir 5. Wow. Oke, kita taruh aja di sini untuk ya ini sama kayak yang ini ya guys. Sama-sama simbolnya. Kita taruh di situ untuk menghalau pesawat di space kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang semua dadunya udah dimainkan, artinya itu satu ronde selesai. Nah, ketika satu ronde itu selesai, yang pertama kali dilakukan adalah kita turunin penanda rondenya. Atau ceritanya kita pesawatnya turun gitu ya. Ketinggiannya dia turun ke 5.000 kaki. Terus kita ambil lagi semua dadunya. Dan kita siap untuk main lagi. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi adalah yang sebelah kanan ini nggak boleh sampai duluan. Dia nggak boleh turun duluan sampai paling bawah ini sebelum yang sebelah kiri. Karena kalau kayak gini artinya apa? Artinya kita landing, tapi jaraknya tuh masih jauh. Jarak pesawat kita ke bandara itu masih jauh guys. Jadi kita kayak landing, tapi landing di mana gitu kan. Jadi kayak kalau hal ini terjadi, kita langsung kalah. Oke. Jadi kita harus pastikan kalau yang sebelah kanan sama sebelah kiri ini nyampenya bareng-bareng, atau kalau misalnya sebelah kiri ini sampai duluan itu malah nggak apa-apa. Artinya kayak pura-puranya kita kayak melayang dulu di atas bandara terus pelan-pelan turun gitu ya. Oke, sekarang kita bisa main lagi. Sekarang warnanya oranye guys, warnanya oranye dan dia ada anak panah ke arah kanan. Artinya pemain pertamanya adalah si oranye, si kopilotnya. Oke, jadi kita kocok semua dadu yang warna oranye. Oke, pertama aku mau taruh yang angka 1 ini ke tempat ini guys. 1 atau 2. Jadi di sini hanya boleh diisi oleh angka 1 atau 2. Dan kalau udah kita taruh di situ, dia bakal nyala kayak gini. Dan yang oranye ini maju 1 langkah. Kayak gitu. Goalnya adalah ketika kita udah mendarat, semua tombol ini harus udah nyala semua. Ya, baik yang oranye maupun yang biru. Kalau misalnya kita udah mendarat tapi masih ada yang belum nyala, kalah. Oke, jadi bisa dilihat kalau space yang ada di sini agak lebih lebar, tapi untuk space yang ada di sebelah sini agak sempit ya guys. Jadi peluang kita untuk maju 2 kali itu agak lebih sempit. Selanjutnya pemain yang biru 1. Kayaknya kita bakal melakukan hal yang sama aja. Nah, bedanya untuk yang biru dan yang oranye, kalau yang oranye ini ada kayak tanda panah ke bawah gitu ya. Yang segitiga-segitiga ini, itu artinya untuk yang oranye itu dia harus isi dari atas ke bawah. Urut gitu ya, dari atas ke bawah. Tapi kalau yang biru dia bisa isi dari manapun. Bisa dari tengah, bisa dari bawah, terserah. Aku mau taruh dia di situ, terus dia nyala. Terus untuk yang biru, dia maju 1 langkah. Balik lagi ke oranye. Taruh yang angka 5 di mesin. Oke, terus yang biru 3. Untuk yang 3 aku mau taruh dia di sini.
Terus yang 3 ini aku taruh di sini. Artinya 3 sama 3 selisihnya 0. Jadi dia tetap miringnya nggak berubah ya. Terus sekarang untuk yang biru. 2. Oke, 2 aku mau taruh dia di sini. Artinya 2 tambah 5, 7. 7-nya ada di sini, ada di tengah-tengah antara biru dan oranye. Jadi dia majunya 1 kali aja. Set. Terus untuk oranye yang terakhir, kita menghalau pesawat aja di space yang keempat. Terus untuk biru yang terakhir, 3. Aku mau pakai copy untuk bikin 3 jadi 2. Terus kita taruh di sini untuk menghalau pesawat di space kedua. Oke, habis semua. Berarti ronde kedua udah selesai. Kita masuk ke ronde selanjutnya. Dan pemain pertamanya adalah pemain biru. Oke. Untuk yang 6 ini karena agak besar, kayaknya aku mau taruh dia di sini dulu. Karena kan dia miringnya ke sana ya. Kita mau yang besar di sebelah sini biar miringnya agak ke kiri dikit. 3. 3 taruh sini. 4 taruh situ. 7-nya di tengah, berarti majunya 1. Oke, masih aman ya, karena kita belum nabrak. Nanti kalau misalnya kita maju lagi 1 kali, tapi pesawatnya masih ada di situ, kalah, kita nabrak pesawat lain. 3. 3 kayaknya aku mau taruh sini aja. Kita nyalain, kita maju 1. Aduh. Maju 1. Terus untuk yang biru 4. Oke, aku mau pakai yang 2 ini untuk taruh dia di space yang ada di sini. Ini adalah space untuk rem, guys. Untuk rem kita nanti di ronde terakhir. Jadi untuk rem ini tanggung jawabnya adalah di pemain biru ya. Dan dia sama, ada kayak tanda panahnya gini. Jadi kita harus isi dari yang paling kiri ke kanan. Kita taruh di situ, terus kita nyalain, terus kita maju 1 langkah di track yang di sebelah bawah ini. Nah, untuk rem ini nggak harus dinyalain semua ya, tapi sangat membantu kita nanti ketika di ronde terakhir. Kalau keadaan kita seperti sekarang ini, di ronde paling terakhir nanti itu jumlah dari mesin yang ada di sini nih, itu nggak boleh lebih dari 2. Karena kan penandanya masih di sini ya. Jadi untuk 2 ini, di ronde terakhir, ini tambah ini nggak boleh lebih dari 2. Jadi pilihannya cuman kita bisa 1 tambah 1 doang. Kalau lebih dari itu artinya kita udah landing tapi kita remnya nggak, kurang kencang gitu ya remnya. Jadi kayak kita masih jalan terus gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita udah bisa eh, nambah remnya sampai ke angka 6 ini, artinya untuk ini tambah ini bisa maksimal hasilnya adalah 6. Oke. Itu tadi pemain biru, sekarang merah. 4. Untuk 4 kita taruh situ. 6 sama 4 selisihnya 2. Besar yang di sebelah kiri. Artinya kita miringin ke kiri 2 kali. 1, 2. Untuk yang terakhir, untuk yang biru, kita pakai untuk
P. Oke. Dan yang ini kita lihat berapa angkanya, 5. Wow. Kayaknya aku mau pakai dia buat copy juga. Semuanya udah dimainkan. Kita turun 1 step di ketinggiannya. Dadunya semua pulang. Sekarang adalah giliran dari pemain oranye yang jalan pertama kali, berarti kita acak semua dadunya. Wow. Kok gini angkanya? Oke. Untuk yang satu ini aku mau gunakan pastinya untuk menghalau pesawat ini. Terus untuk yang biru 6. Oke. Di sini kayaknya aku memutuskan untuk pakai token kita ini, guys. Ini kita pakai untuk nge-reroll beberapa dadu kita. Jadi kita pakai 1 token ini untuk reroll berapapun dadu yang kita mau. Jadi kalau misalnya ada pemain yang ambil kartu ini, yang ambil token ini, nanti dia bakal acak ulang dadunya, dan pemain lain juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi aku pengen reroll dadu yang ini, dan juga dadu yang ini juga aku mau kocok ulang. Oke. Lumayan bervariasi. Ini 5, ini 5, selisihnya 0, jadi miringnya tetap di sini. 6, kita taruh di sini 5 atau 6, nyala, maju 1. Terus untuk yang 6 ini mau aku taruh di situ. Wow. Nah, ini kalau misalnya aku taruh di sini, 6 tambah 6 12, dan 12 ini ada di depan dari penanda yang warna oranye, itu artinya kita harus maju 2 kali. Dan kalau misalnya kita maju 2 kali, 1, 2, nah kita nabrak pesawat lagi. Untuk yang 6 ini kayaknya kita nggak punya pilihan lain selain kita pakai buat copy. 2 kita bisa pakai untuk menghalau yang ini, dan kita sisa 1 dadu yang harus kita pakai di sini. Kayak ada satu peraturan lagi yang kayaknya belum aku singgung. Jadi untuk 4 space ini, guys. Ya, jadi 2 space untuk yang kemiringan sama 2 space yang mesin ini harus diisi setiap ronde. Oke, jadi 4-4-nya ini harus keisi semua. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau space yang lain itu nggak harus diisi. Kita masih punya 1, 2, 3 kopi, jadi masih lumayan fleksibel. 5. Wow. Sebenarnya sih kita udah aman ya, karena kan ini udah hilang tuh. Jadi kalau misalnya kita taruh 5 di sini, artinya 11 tuh di depan warna oranye. Jadi kita majunya tuh 2. Masih aman sebenarnya. Tapi kayaknya kita mau ubah 5-nya, kita pakai kopi. Untuk 5 kita kurangi 1 jadi 4. 6 tambah 4 10. 10 ada di belakang oranye atau di antara biru sama oranye. Artinya kita coba maju 1 langkah. Jadi semua dadunya udah dimainkan.
kita maju. Nah, kita maju di sini. Terus ini ada satu token lagi. Kita dapat si token ini. Buat kita bisa gunakan lagi di ronde-ronde selanjutnya. Nah, sekarang adalah giliran biru untuk main pertama. Oke, untuk yang 3, aku mau taruh di sini dulu. Oke, 4, kita... Oke, 4 aku taruh di sini aja. Terus untuk yang birunya aku mau taruh 6 di situ. 6 tambah 4, 10. 10 ada di posisi tengah. Artinya jalan 1 langkah. Oke. Terus untuk yang merah 2. 2 aku taruh di sini untuk menghalau yang ini. Dan aku pakai yang 1 untuk menghalau yang itu. Kayaknya aku pakai 1 kopi untuk ganti 6 jadi 5. BTW 6 ini udah paling pol ya guys, jadi 6 ini nggak bisa ditambah lagi. Jadi dia sistemnya nggak ngelup gitu ya, kan ada beberapa game yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kalau ditambah 1 lagi tuh jadi 1 gitu. Tapi di sini sistemnya nggak ngelup gitu, jadi kalau 6 tuh udah paling pol. Jadi kita turunin aja 6 jadi 5. Kita taruh di sini 4 atau 5. Nyala, maju. Terakhir untuk yang biru kita pakai untuk apa? Untuk kopi aja. Oke, untuk ini kita pakai untuk kopi juga deh. Ini masih kosong. Gimana dong? Kok aku lupa ya? Oke, kita masih beruntung karena kita masih punya kopi. Karena kalau nggak punya kopi, kita taruh di situ. Selisihnya adalah 2 dan besar di sebelah kiri. Artinya kita harus 1, 2. Kita terlalu oleng ke sebelah kiri, pesawat kita kecelakaan guys. Tapi karena kita punya kopi, kita pakai 1 aja. Kita pakai 1 untuk ubah 1 jadi 2. Taruh situ. Selisihnya 3 sama 2, selisihnya 1. Lebih besar ke kiri. Set. Alhamdulillah masih aman. Oke, semua dadunya udah dimainkan. Sekarang kita turun lagi 1 langkah. Nah, ini artinya adalah ronde kedua sebelum terakhir. Dan sekarang pemain pertamanya adalah si Copilot. Wow. Angkanya lumayan gede-gede nih. Untuk yang 6, aku mau taruh dia di sini karena kita udah mentok untuk yang sebelah kiri, jadi kita mau belokin ke sebelah kanan ya. 6 juga. Kita taruh aja di sini. Untuk 6-nya kita taruh di bawah. Nyala, maju. Jadi untuk yang oranye ini semua udah nyala ya guys. Kurang yang biru. Sama kita masih ada beberapa rem yang belum nyala, walaupun nggak wajib, tapi kayaknya aku butuh untuk nyalain mereka untuk mempermudah kita nanti landing.
Satu mau ngapain pakai satu? Coffee. Ya. Terus 3 kopi juga. Oke, kita kayaknya butuh nabung kopi untuk di ronde terakhir. Satu lagi. Oke, kita pakai satu untuk ubah satu jadi 2. Oke. Nah, syarat selanjutnya untuk kita bisa landing secara sempurna itu semua pesawat itu harus udah dihalau semua, guys. Oke, untuk 5 ini berarti harus kita taruh di sini. 6 tambah 5, 11. Jadi sekarang kita hanya bisa geraknya 0 atau 1 kali ya. Karena untuk yang oranye ini udah mentok. Nah, sekali lagi kalau kondisinya seperti ini, alias kita udah nyampe bandara dulu sebelum kita landing, itu oke, nggak apa. Four. Oke, nice. Kita taruh di situ. 4 sama 6 selisihnya 2, lebih besar yang 6. 1, 2. Semuanya udah digunakan dari dunia. Sekarang adalah saatnya kita landing di ronde terakhir. Nah, di ronde terakhir ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, semua tombol-tombol ini harus sudah nyala semua. Jadi kita masih ada kurang satu tombol yang belum nyala. Lalu, untuk kemiringan pesawatnya itu ketika kita landing harus benar-benar datar. Nggak boleh miring ke kiri atau ke kanan, dia harus datar. Dan juga kita harus perhatikan tadi remnya ya. Jadi ini tambah ini itu nggak boleh lebih dari penanda merahnya ini. Jadi kebetulan kita masih ada di ini penanda merahnya. Jadi untuk sekarang ini tambah ini nggak boleh lebih dari 2. Oke. Jadi di sini hanya boleh 1 sama 1. Tapi semoga nanti kita bisa nyalain paling nggak 1 rem ya. Dan sekarang pemain pertamanya adalah biru. Oke. Untuk yang 4, aku mau taruh dia di sini untuk nyalain 1 rem lagi. Wadidaw. Oke, paling nggak kita masih punya 1 token reroll yang bisa kita pakai kalau misalnya keadaannya udah kayak mepet banget. Terus yang oranye 2. Kita pakai buat kopi. Untuk 5, aku mau taruh dia buat di sini dulu. Dan ini kayaknya tuh agak ketar-ketir juga nih. Karena kan di sini ini tambah ini itu nggak boleh lebih dari 4, guys. Sedangkan dadu kita yang tersisa cuma 3 sama 5. Artinya kalau misalnya kita udah 3 di sini harus 1. Kecuali kita pakai kopi-kopi kita ini. Oke, jadi sementara kayak gini dulu. Oke, 1. Nice. Kita taruh di sini. Terus 3
kita taruh sini. Jadi 3 tambah 1 4, dan kita remnya kebetulan juga di angka 4 ya, maksimalnya. Jadi kita aman guys. Untuk masalah mesin dan juga remnya kita masih aman. Tinggal PR-nya adalah gimana caranya kita harus bisa tetap bikin pesawatnya rata sama nyalain satu tombol ini ya, satu knob ini. Nice. Oke. Dan untuk terakhir, ini kebetulan angkanya 5, jadi aku pakai satu kopi untuk ngerubah dia jadi 4. Dan aku taruh di sini pastinya buat nyalain knob terakhir, dia maju. Dan untuk yang terakhir ini kita pakai untuk kopi aja dah. Kita kompletin kopi kita ya. Oke, jadi pesawat kita udah mendarat dengan sempurna. Oke, kita checklist satu-satu ya guys. Jadi tadi kita udah mendaratnya dengan sempurna, yaitu kita nyampe di sini duluan sebelum pesawatnya landing. Terus untuk kemiringan pesawat kita benar-benar datar. Setelah itu untuk semua knopnya udah nyala. Jadi sekali lagi untuk yang rem ini nggak harus semua nyala, tapi seperti udah teman-teman lihat tadi itu sangat membantu ya kalau misalnya kita bisa nyalain semua misalnya. Karena kalau yang kayak tadi aku ini dia cuman sampai ke level 2 ya, cuman 2 ya yang dinyalain. Itu artinya kita hanya terbatas 2, 3, 4 aja jumlahnya. Jadi kalau misalnya kita bisa polkan sampai ke sebelah kanan ini sampai angka 6, jadi kita lebih fleksibel untuk angka-angkanya ini. Jadi untuk remnya maksimalnya 4, kita jumlahnya 3 tambah 1 juga 4. Jadi untuk pengeremannya juga sempurna. Nah, jadi itu tadi permainan lengkap dari game SkyTeam dari awal sampai akhir ya guys. Tapi perlu dicatat lagi, tadi di awal aku juga udah bilang kalau jadi yang kita mainin hari ini tuh adalah permainan atau skenario atau level yang paling simpel ya guys. Jadi di gamenya itu terdapat beberapa level. Jadi mulai dari yang paling mudah, untuk yang hijau ini ada 6 level, ada 6 skenario, terus kita naik lagi ke level yang kuning, itu ada 7 level atau 7 skenario, terus merah, terus yang paling sulit adalah yang level hitam. Oke, jadi itu beberapa level yang bisa kita mainkan, dan perbedaannya adalah jadi kalau kita lihat di dalam boxnya itu sebenarnya masih banyak komponen ya yang bisa kita tambahin ke permainan kita. Jadi misalnya kayak ini ya, bandara-bandaranya tuh ada banyak. Selain bandara YUL ini ada banyak lagi bandara-bandara yang bisa kita pakai tergantung sama skenarionya. Jadi misalnya skenario yang LHR Heathrow ini berarti kita nanti pakai modul atau bandara yang ini ya, yang Heathrow juga. Dan kita bisa lihat untuk pertama itu dia lebih pendek. Jadi kita harus lebih mempertimbangkan itu juga, dan juga di sini ada lambang-lambang lain. Nah, itu berarti ada peraturan-peraturan baru yang harus dipelajarin juga, yang harus diperhatikan dan segala macam. Itu pertama untuk bandara. Terus ada lagi ya modul-modul lain yang bisa kita kayak tempel di situ. Di sini di samping sini. Terus oh, ini masih ada lagi nih bandara-bandaranya. Nah, untuk yang level yang lebih mudah itu yang warna hijau, cuman dibaliknya ada yang versi warna kuning, itu yang lebih sulit. Oke, terus ini ada yang merah sama ada yang hitam, paling sulit. Lalu ada ini untuk ceritanya tuh kayak ada
intern ya, atau anak-anak magang di pesawat kita tempel di bawah sini. Ups, nggak kelihatan. Kayak gitu. Terus ada kartu-kartu. Ini kayak gini. Nah, ini bahkan ada satu papan yang belum aku kerjain guys, masih asli dari sananya ya, karena aku belum sampai ke level yang ini. Jadi dari segi replayability itu sangat tinggi ya guys ya, karena permainannya tuh nggak selalu gitu-gitu aja. Jadi banyak variasi, banyak tingkat kesulitan. Jadi permainannya nggak terkesan kayak gitu-gitu aja terus setiap kita main. Jadi caranya itu adalah kita lihat levelnya, terus nanti di sini ada lambang-lambang biru-birunya ini. Nah, lambang biru-birunya ini adalah modul yang kita pakai. Jadi misalnya untuk yang ada kayak tangki minyak ini, kita berarti pakai modul yang ini, dan juga untuk yang bintang ini pakai kartu. Oke, terus misalnya ada yang simbol lanyard ini, kita pakai modul yang intern atau anak-anak magang ini ya. Dan seterusnya tergantung, jadi nggak semua modul kita pakai, kecuali mungkin yang level paling tinggi ini ya guys ya. Ini ada tiga icon di masing-masing levelnya. Itu mungkin ada beberapa modul yang harus kita pakai. Jadi nggak semuanya kita pakai di satu permainan, tapi tergantung level dan skenario-nya, itu kita lihat modul mana yang kita pakai. Jadi itu tadi permainan yang paling simple, tapi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ngelihat level-level yang agak sedikit lebih tinggi, misalnya level yang kuning atau level yang merah, atau mungkin teman-teman pengen lihat permainan level yang hitam misalnya, walaupun aku jujur belum sampai ke level yang merah pun belum ya. Jadi masih banyak level yang belum aku mainkan, dan aku juga nggak sabar pengen nyelesain game ini suatu hari nanti. Dan kalau misalnya teman-teman pengen penasaran ngelihat jalannya permainan untuk level yang lebih tinggi daripada yang kita mainin sekarang, teman-teman bisa reply atau bisa komen di kolom komentar di bawah, yang nanti aku bakal pertimbangkan untuk misalnya bikin video SkyTeam yang lain lagi dengan level yang berbeda di kemudian hari. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game SkyTeam. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar SkyTeam atau seputar board game yang lainnya, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video alam board game berikutnya.